Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen sekaligus pembimbing mata kuliah Islam dan Sains, itu Bapak Sanawi SAGMA. Baik, perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 201420191 dari kelas PBE 1E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Islam dan Sains bab 2, yaitu problematika ilmu pengetahuan dalam Islam. Di antaranya itu 1. Pengertian ilmu pengetahuan, 2. Sejarah lahirnya dikotomi ilmu, 3. Problematika ilmu pengetahuan, dan yang keempat, dampak dari problematika keilmuan bagi Islam dan dunia barat. Baik, yang pertama itu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersusun dari kata ilmu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian. Adapun dalam Oxford English terdapat 3 arti dari ilmu, yaitu 1. Informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, keseluruhan apa yang diketahui baik pengalaman atau pendidikan. Yang ketiga, yaitu kesadaran atau kebiasaan yang didapat dari pengalaman akan suatu fakta atau keadaan. Dalam bahasa Arab, ilmu jamaknya itu ulum, diartikan ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah tahu atau mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian atau segala apa yang diketahui atau akan diketahui berkenaan dengan suatu hal. Ilmu hakikatnya berasal dari pengetahuan, sudah diuji kebenarannya menurut metode ilmu. Menurut metode ilmiah, ilmu sudah valid atau sahih, kebenarannya diakui. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu diketahui namun belum tersusun secara sistematik dan belum teruji kebenarannya menurut ilmiah, dan belum dinyatakan valid atau sahih menurut metode ilmiah. Ilmu dalam bahasa Inggris terdapat dari kosakata knowledge yang artinya pengetahuan. Terdapat kata scientific yang berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Ilmu pengetahuan secara harfiah berarti pengetahuan yang bersifat ilmiah dalam kosakata dalam bahasa Inggris. Para ahli menjelaskan tentang sifat dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah itu dapat memiliki ciri sebagai berikut. 1. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena alam atau sosial. Yang kedua, menggunakan metode yang jelas berupa observasi atau eksperimen, percobaan-percobaan. Yang ketiga, telah disusun secara sistematik dan komprehensif. Yang keempat, rasional, masuk akal, pandangan barat yang bisa diukur dengan pola pikir. Yang kelima, itu universal. Yang keenam, memiliki time response yang jelas. Selanjutnya yaitu B. Problematika dikemukakan oleh Mulyadi Kartanegara, menyebutkan 5 problematika yang melanda ilmu pengetahuan. 1. Terjadi ketika ilmu-ilmu sekuler positivistik yang dibawa oleh orang barat itu digunakan untuk menjajah negara-negara Islam dengan cara yang kejam, merusak mental, menguras kekayaan alam, merendahkan harkat dan martabat, dan memperbodoh. Yang kedua, pandangan tentang fenomena alam. Dalam pandangan Islam, fenomena alam itu tidak berdiri sendiri atau tanpa ada relasinya dengan kuasa ilahi. M. Iqbal mengatakan oleh Mulyadi Kartanegara mengatakan alam merupakan medan kreatif Tuhan sehingga mempelajari alam. Barat memandang alam tidak memiliki hubungan kekuasaan Tuhan atau bersifat spiritual dan moral. Misalnya, hukum alamnya air telah mengalir ke bawah, itu rasional Barat. Hukum alamnya api panas
Barat hanya mengandalkan akal dan rasio. Mereka tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Barat menganalisa alam dengan akalnya saja tanpa memikirkan siapa yang memberi akal itu. Dalam agama Hindu mengatakan bahwa dunia ini seperti bola yang topeng oleh seekor naga, dan jika naga itu mengamuk akan menimbulkan malapetaka dan bencana bagi penghuninya. Dari kalangan agama juga timbul pandangan bahwa dunia ini adalah najis, hina, rendah, dan orang yang mengambilnya bisa melupakan Tuhan. Yang ketiga itu berkenaan dengan timbulnya kesenjangan tentang sumber ilmu, yakni ilmu-ilmu agama dan umum. Yang keempat, objek yang dapat diobservasi oleh panca indera, yakni dapat dilihat oleh mata kepala, dapat didengar oleh telinga, dapat diraba oleh tangan, kulit, dan bisa dirasakan oleh lidah. Yang kelima, klasifikasi ilmu secara radikal. Dalam ilmu agama dan umum, ilmu agama itu wajib diklasifikasi setiap manusia untuk mempelajarinya. Sedangkan mempelajari ilmu umum hukumnya fardu kifayah menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencapai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya C. Sejarah lahirnya dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal yang baru. Islam telah memiliki tradisi dikotomi lebih dari 1000 tahun silam. Tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam. Hingga sistem pendidikan sekuler barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Dikotomi ilmu dalam Islam tampaknya lebih dilihat sebagai pembagian tugas, spesialisasi, kecenderungan, hobi, bakal, pendalaman, dan dalam rangka memperoleh hikmah yang sedalam-dalamnya. Namun demikian perlu dicatat bahwa di dunia Islam sungguhnya belum pernah terjadi dikotomi ilmu sebagaimana yang terjadi di Barat. Hal yang demikian terjadi karena di dalam Islam belum pernah ada pertentangan antara kaum ulama dan kaum ilmiah. Yang ada dalam Islam adalah seorang ulama yang ilmiah dan ilmiah yang ulama. Imam Al-Ghazali misalnya adalah seorang ulama yang ilmiah karena selain mendalami fikih dan tasawuf, Al-Ghazali juga mendalami bidang filsafat, ilmu perdagangan, perekonomian, dan sebagainya. Dikotomi ilmu di Barat sangat dimungkinkan terjadinya karena aturan agama yang ada di Barat hanya mengurusi masalah moral dan spiritual dan tidak berbicara baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu D. Dampak problematika keilmuan bagi dunia Islam dan dunia Barat. Dikotomi ilmu menimbulkan dampak yang luas, yaitu sebagai berikut. 1. Masing-masing ilmu menjadi sempit seperti katak dalam tempurung. Yang kedua, masing-masing ilmu memberikan panduan yang sempit bagi para penganutnya. Dan yang ketiga, masing-masing ilmu menjadi lemah. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.